Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel UJM Argowisata. Nah, sekarang kita lagi mau pengecekan nih pohon durian. Nah, pohon durian itu kita banyak varietasnya ya. Sekarang lagi mau kita cek durian musangking sama durian bangka. Nah, kalau pengen tahu kayak gimana kebunnya, jangan kemana-mana. Tonton channel UJM Argowisata. Nah, sekarang lagi perjalanan mau ngontrol durian musangking sama durian bangka nih. Nah, ini perjalanan kita 20 menit Ustaz, nggak jauh nih. Nah, kita didampingin Ustaz Arifin Ilham. Oh, ada ilhamnya nih. Sambil jalan-jalan nih. Kita jalan-jalan nih. Tiganya durian udah mau pada gede ya Pak ya? Nah, ini sebagian ada yang udah gede Ustaz, udah sekitar 2 bulan lah, udah mulai kelihatan buah duri bentuknya. Sebagian lagi ada model kembang nih, yang baru keluar kembang. Ada yang udah model jarum, udah keluar jarumnya nih. Ini jadi kembangnya itu kita nggak barengan ya. Ada yang udah gede, ada yang nggak. Jadi kita kan nggak pakai obat nih, Ustaz nih. Kadang-kadang orang kan pakai obat perangsang tuh. Kalau pakai perangsang, itunya bareng. Kalau murni pupuk biasa lah Ustaz. Jadi nggak ada perangsang. Dan nanti insya Allah diterangkan sama Pak Uban. Nah, kita terangkan. Ya. Kalau pakai perangsang Ustaz kasihan, ntarnya kalau misalnya kita ini ngelolanya kurang bagus, stres. Ini ya, makanya lemah rontok itu bagaimana Pak Uban? Nah gini, kadang-kadang kalau misalnya kita pakai perangsang itu bunganya banyak banget Ustaz. Jadi harus benar-benar dipotongin, yang enggak ini kita potong, kalau ini enggak. Kalau ini kan alami lah Ustaz. Alami. Dan lebih maksimal nanti. Nah gitu dah. Jadi ke pohonnya itu enggak stres, nah, makanya kita ikutin alaminya aja lah gitu Ustaz. Nah, alhamdulillah kita udah sampai ke kebun durian. Ini durian ini Pak Ustaz dari Bangka nih, Belitung. Ini durian Bangka gitu. Iya, durian Bangka. Nah, ini ada 2 varietas, Namlung sama Super Tembaga nih. Ya. Nah, ini kalau nggak salah Super Tembaga nih, Ustaz. Super Tembaga. Ini alhamdulillah kita ada 80 pohon nih. Ada udah kembang, ada yang enggak. Nah, makanya kita mau cekin mana yang udah kembangnya, Ustaz. Mudah-mudahan ini ada yang jadi buah Ustaz nih. Nah, ini udah umur sekitar mau 4 tahun. Jadi pemotongan dahan-dahan kayak gini perlu ya Pak Uban ya? Ya ini durian ya? Jadi biar ini Ustaz, jadi biar nutrisinya nggak terlalu banyak kebuang gitu. Yang kira-kira kurang bagus ya kita potongin, biar ininya batangnya kayak gini kan besar-besar nih. Iya. Jadi kalau batang besar gini buat buah udah cukup Ustaz. Nah, ini Pak Uban saya ada durian nanam di rumah, di halaman, lambat sekali. Nah, itu Ustaz, kalau nanam durian itu bawahnya harus gembur. Nah, Ustaz kayak gini nih. Ini seluas ini gembur nih berarti? Iya, gembur semua. Jadi kita kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dipakai itu tuh. Kalau orang Sunda pakai lencong lah. Oh, dilencok. Nah, kayak yang kaki 3. Ya. Nah, udah gitu baru kita taburin ini pupuk, Ustaz. Terus ininya kalau durian itu harus, nah akarnya itu harus kelihatan. Oh, harus kelihatan. Nah, gitu. Kadang-kadang kalau akarnya kadang-kadang dulu kita pengalaman ya. Ini dulu kita kalau ini segini nih Ustaz nih. Diuruk segini. Jadi kalau musim hujan kayak begini, daunnya pada kuning. Pas kita bongkar, nah ininya pada lembab. Oh, jadi ini harus ada akar yang kelihatan. Ya kelihatan. Ya itu yang pasti udah pasti. Ini banyak orang yang nggak tahu Pak Uban. Nah, kadang-kadang orang itu kan main kubur aja. Pas dikubur, pas lihat daunnya pada kuning, udah pasti pas dibongkar ininya busuk akarnya. Termasuk ini fungsi cat apa ini Pak Uban? Nah, ini buat ini aja, buat hama. Jadi kalau ada hama kelihatan Ustaz nih. Gitu. Kalau cat itu buat ini hama aja. Jadi kalau ada hama ntar menguning dia kelihatan. Ya, alhamdulillah nih Pak Uban. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya dan semua teman-teman UJM Agrowisata. Iya. Kita alhamdulillah ada, kalau nggak salah ada 80 pohon nih. 80-an. Ini buat durian Namlung sama Ustaz, Bangka dari Bangka nih. Bangka. Ya, ini juga nih. Alhamdulillah lihat pohonnya sih udah ini tadi. Kembangnya udah bagus-bagus nih daun-daunnya. Nah, terubus mulu nih. Ada berkembang Pak. Nah, ini udah ada kembangnya alhamdulillah nih. Nah ini durian Bangka di Tasikmalaya udah kembang nih. Udah ada kembangnya. Besar nih. Ini untuk usia berapa ini Pak? Ini sekitar 4 tahunan kita tanam. 4 tahunan. Nah, dulu waktu kita bibitnya itu dari Bangka itu sekitar 2 daun gini Ustaz nih. Nah, segini nih. Kecil? Bukan kecil lagi. Nah, segini doang Ustaz. Ya Allah. Dari sana, di ininya dimasukin pakai peti gitu Ustaz, dari Bangka segini nih. Jadi 4 tahun dari pembelian bibit 2 segini. Daun ini. Sekarang udah seperti ini. Iya. Nah, dulu waktu itu kita simpen dulu sekitar 2 bulan Ustaz, biar agak stres ya.
agak ada 5 daun atau 6 daun baru kita tanam. Nah, dan Gitu. ini hal yang harus ini Pak Oban kita pelajari ya, terutama untuk saya dan teman-teman UJM Agrowisata. Rata-rata lama Pak Oban kalau nanam durian. Nah, nanam durian itu harus benar-benar teliti Ustadz. Jadi kayak kalau dibilang mah kayak orok ala anak lah gitu. Jadi benar-benar dilihatin terus gitu Ustadz. Jadi dipantau terus. Jadi kalau nanam durian itu kita harus sediain air Ustadz. Makanya kita air kan disiapin terus. Ini ya, ini berarti keluar air nih Pak Oban ya? Iya, jadi kita ininya kadang-kadang sehari seminggu 3 kali nyiramnya. Tapi harus kadang-kadang sore apa malam gitu Ustadz. Jadi biar ininya basah. Nah, alhamdulillah. Nih coba Ustadz udah kembangnya udah keluar nih dari bangka nih. Ini kan banyak nih Pak Oban, harus ada yang dipotong. Nah enggak, kalau misalnya ini enggak dipotong dulu belum. Ntar kalau misalnya udah keluar udah jadi buah, nah baru kita potong. Jadi satu dahan itu ini kan baru belajar ya, paling satu dahan satu lah Ustadz. Biar dicek itu hasilnya Pohonnya apa. baru belajar berbuah. Berbuah. Nah ini alhamdulillah udah ada satu pohon yang udah berbuah. Kita cek yang lainnya. Ayo kita lihat. Nah, pada sahabat tani nih, ini alamatnya kalau ingin tahu nih kita UJM Agrowisata di daerah Nanggerang, Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa nih. Gitu, Salopa. Nah, kita kedepannya mau bikin petik buah Ustadz nih. Salopa Tasikmalaya. Tasikmalaya. Jadi mudah-mudahan ini buahnya bagus. Ntar kita mau petik buah. Jadi buat masyarakat kalau mau nyoba durian musangking, durian hitam, durian bakar kayak gini, bisa nyobain sambil petik, sambil ngerasain gimana rasanya petik sama rasa buah ininya duriannya. Insya Allah nanti teman-teman sahabat tani kita bisa belajar dari channel YouTube UJM Agrowisata gitu ya, soal durian. Alhamdulillah ada 1000 lebih kabarnya. Iya, tadi cerita. Ini kan kita bingung nih Ustadz ininya, makanya mulai sekarang kita kasih nomor Ustadz nih. Ini nggak tahu nih belum semua dikasih nomor, jadi sebagian aja. Untuk blok ini 80, untuk blok lain gitu. Kita banyak bloknya Ustadznya, ntar kita cekin semua blok-bloknya. Mudah-mudahan waktunya tercapai lah. Kita kan ngecek itu kita dikasih 2 hari lah di daerah sini. Nah kita tinggal sih di daerah Jakarta, cuma lagi ngontrak ke daerah Salopa ini. Saya nanam di rumah itu dahan seperti ini Pak Oban, nggak banyak. Oh, nggak banyak. Memang kalau durian itu nggak boleh banyak-banyak Ustadz. Nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak ya. Paling banyaknya kita kasih 12 atau 15 gitu. Jadi biar ininya kuat. Kadang-kadang kalau dikasih banyaknya kecil-kecil Ustadz nih. Makanya kita buat pruning itu biar buat buang-buangin dahan yang nggak berfungsi. Ini kayak jadi gini. Kalau banyak memang harus dibuang. Kayak gini kan nih harusnya ke bawah nih dibuangin ya, maka itu tugasnya nih. Nih ini yang ke bawah sini dibuang Ustadz. Jadi yang disisain. Nah yang gede-gede gini Ustadz. Jadi ntar buat buahnya itu kuat. Kalau yang kecil-kecil dibuang malah menghambat ke batang yang gede-gede. Ya nutrisinya habis. Jadi kalau disisain itu ini yang ke samping kayak gini, ini ke bawah nggak bagus. Nah gitu Tad. Jadi ini ke samping itu. Nah kayak gini tahu nih. Kalau dia kan tiap hari di kebun nih, yang mantau di kebun. Kebanyakan kita pemula kalau nanam durian kan sayang-sayang tuh Pak Oban. Motong-motong nih dahannya. Nah, itu bagaimana Pak Oban? Nah makanya diin yang ke samping Ustad. Iya kan? Kan bukannya ini Ustad. Jadi biar ntar ininya nutrisinya ya ke yang lain gitu. Biar buahnya lebat. Nah biar lebat. Kayak gini Ustad nih. Ini potong juga nih. Jadi teman-teman sahabat tani ini ada ribuan pohon lebih Pak Oban, alhamdulillah di sini. Iya. Jadi wajar kalau penjaganya kecapean, banyak yang nggak terkontrol. Jadi juga belum banyak yang gini ini itu yang ke bawah hasil potong-potong Ustaz. Jadi biar batang ini bagus. Ini ntar kalau ada kembang sini kan kuat Ustaz. Di bawah kembangnya. Di bawah kembangnya. Jadi nutrisi itu benar-benar dimakan sama yang bagus dahannya. Untuk di blok sini kan kebanyakan banyak yang belum berbuah dan beberapa yang baru kembang nih Pak Oban. Ada nggak yang di tempat Pak Oban yang sudah ada buahnya kelihatan gitu? Ayo kita lihat. Nah tadi nih yang udah kembang nih, kembang banyak nih, ini bangka juga nih sama nih tadi. Ini bisa gerumbul gini Pak Oban ya? Nah ini tadi kita nunggu berbuah juga, nunggu keluar jadi apa namanya? Jadi ini jarum nih kalau dibilangnya, kata ini jarum nih. Oh iya ada jarumnya, nah, itu yang nanti dibiarin. Tadi jadi buah nih tadi, udah jadi buah. Ntar kita ini paling ini dibikin 2 biji lah. Jadi ini gak banyak
kayak gini. Ntar kalau gini kan lihat buahnya jadi berapa, apa jadi 3, jadi 4. Ya kita paling satu dahan kecil gini 2, kalau nggak 1 lah. Tadi itu ya dijelasin tadi kan di sana Pak Uban buahnya di bawah ya benar. Di bawah. Di bawah ya. Ya di bawah kembangnya. Oh, ini bangka nih tadi. Pada ini juga nih banyak tuh. Ini buah yang pertama. Ini kedua nih. Kedua. Kebetulan tahun kemarin ini sama menduren kampung berbuah bareng. Ini kemarin ada sekitar 15-an ya tuh ya. 15 nih. Alhamdulillah kemarin juga hasilnya bagus juga tadi. Segini pohonnya. Iya, pendek banget iya. Ini udah 2 kali berbuah. Dan murni, pupuk murni. Murni. Kita nggak pakai perangsang ya. Jadi dialami aja Ustaz. Kalau pakai misalnya pakai perangsang kasihan ntar ininya stres dia hasilnya. Nah kita alami aja lah. Biar dia kan gak stres juga. Biar ke depannya jangan sampai kan kita pingin berbuah semua tapi ke depannya ntar pada stres rontok. Kan sia-sia lah kita nanam. Usia pohon juga berarti. Iya, tapi kita diusahain dialami lah. Takutnya kalau dikasih perangsang bisa aja berbuah semua. Tapi kesananya takutnya rontok. Kita kan udah lama nungguin segede gini kalau mati gimana Ustaz? Nah, ini yang udah buah yang seperti ini berapa bulan ini Pak? Nah, kalau dari ini sih hitungan kira-kira bentuk seperti ini nih. Biasanya dia bentuk sini ke ini sekitar 1 bulan kan. Kelihatan ininya pentingnya kalau dari ini ke panen sekitar 90 hari 100 harian. Ini banyak yang kemarin Pak Uban pernah cerita itu harus dikurangin ini ya. Dikurangin ntar udah jadi ini jadi buah. Ini kan baru kembang ntar nih. Nah, ini baru kembang, ntar udah jadi buah baru kita buangin. Kita yang buangin apa rontok sendiri? Ya, kita buangin. Kita buangin. Ya? Biasanya kan jadinya gak ini kan banyak ini gak jadi semua, pasti ada yang rontok. Jadi salah satu aja. Ya kalau kebanyakan bisa ada jadi 3, 4, 5 ya kita paling ini kan pohonnya kecil banget dahannya. Paling 1 aja kita sisain. Selain ini ada yang lebih gede lagi buahnya Pak Uban? Ada, kita cekin. Ayo. Ya. Nah, ini buahnya nih. Ini musangking Ustaz nih. Ya teman-teman, ini bukan durian ecek-ecek nih. Kalau kita lihat di Bintaro nih kiloannya ngeri. Ini musangking nih. Tapi belum banyak ya Pak Uban ya? Ini buah pertama Ustaz. Oh, buah pertama. Biasa gitu kalau buah pertama itu memang harus sedikit. Ya, kebanyakan rontok juga. Ini yang sisa ada 5 ya. Oh iya, tadi Pak Uban bilang belajar berbuah. Nah, lagi belajar berbuah Ustaz gitu. Umur 2 bulan segini ya. Berarti 3 bulan, benar 3 bulan kata pakar durian udah matang gitu ya. Ini 2 bulan nih. Ini 2 bulan. 2 bulan, udah gede begini Ustaz. Kalau segini Pak Uban ini nunggu berapa lama lagi? Kayak sebulan lagi nih. Sebulan lagi. Bisa matang nih sebulan lagi. Sahabat tani, alhamdulillah Allah izinkan saya bisa belajar di sini sama Pak Uban. Dan termasuk sahabat tani sekalian, semua bisa kita ambil ilmu dari beliau karena ilmu pengalaman ya Ustaz. Karena beberapa kali nih sahabat tani saya ikut Pak Uban nanam durian, ikut untuk jejak beliau nanam sendiri durian di rumah lah, pada mati. pada lambat gitu Pak Uban. Ya benar, kalau durian itu harus benar-benar perawatannya sebagus ya Ustaz. Ya termasuk ini tadi ya ilmu yang Pak Uban bagi tadi ya. Ya bawahnya harus bersih. Terus akarnya ini gitu Ustaz. Nah, dan ini termasuk bisa maksimal segini Pak Uban ya? Iya, maksimal bagus nih Ustaz nih. Karena ini buah tapi kan ya? Ini kita belum tahu nih Ustaz ntar dalemannya ya. Kalau ini kan kalau lihat buahnya sih bagus nih. Tampangnya buahnya cakep Ustaz nih. Ya alhamdulillah Pak Uban, mungkin itu saja. Saya terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa berbuah semua dan teman-teman sahabat tani yang mau main ke UGM Agrowisata yang ada di mana? Nah, alamatnya di Desa Mulyasari, Kampung Nanggerang, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita nanti bisa main bareng-bareng ke Salopa, Tasikmalaya mengunjungi UGM Agrowisata. Ya, terima kasih yang udah pada nonton UGM Agrowisata, tapi jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Tunggu video UGM Agrowisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UGM Agrowisata.